Halo Sobat Gensi, belakangan ini kerap diberitakan tentang berbagai informasi di sosial media tentang ditundanya pemilihan umum di 2024. Apakah kalian setuju? Oke, tapi simpan dulu jawaban kalian setelah menonton video ini sampai selesai. Kita lanjut. Dalam negara yang demokrasi, pemilihan umum tentu menjadi hal yang penting dalam menentukan siapa mereka-mereka yang kerap akan menjadi pemimpin serta yang akan mengarahkan kemana arah dan tujuan negara ini akan dibawa. Namun, seberapa jauhkah Anda dalam mengetahui arti, makna, serta fakta dari sebuah demokrasi? Demokrasi secara bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu yang memiliki arti kekuatan rakyat, dan lahirnya demokrasi tersebut yaitu di Athena yang merupakan salah satu wilayah Yunani kuno. Jadi sejarahnya demokrasi dimunculkan sebagai tindakan yang berfungsi memblok atau menghalangi para masyarakat absolutisme pada masa itu. Kita melebar sebentar untuk memahami tentang apa itu absolutisme. Absolutisme adalah sebuah paham atau gagasan yang muncul dari kalangan pecundang, pengecut, penakut untuk menatap serta menata peradaban yang dalam sudut perspektif lain. Orang-orang tersebut selalu takut bila mana harus membuat sebuah keputusan, dan tentu ini bukanlah kalangan kalian, bukan? Karena sifatnya mereka yang penakut, pengecut, maka mereka menghimpun atau mengumpulkan sekumpulan orang-orang yang sesama absolutisme untuk merundingkan sebuah permasalahan yang ada, yaitu dengan cara gotong royong, kumpul-kumpul, musyawarah untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan maupun gagasan. Dari kebiasaan dan kecenderungannya yang apa-apa harus serba bersama, maka masyarakat absolutisme kurang memiliki keberanian maupun kemandirian, sehingga mereka membentuk serta menunjuk seseorang untuk dijadikan pemimpin, yang mana hal tersebut memicu terjadinya hierarki. Masyarakat absolutisme selalu menggaungkan pada pimpinan tertingginya, menjunjung tinggi junjungannya, mengagungkan petingginya, serta bahkan sampai pada level mensakralkannya, dalam artian keputusan di atas itu tidak bisa diganggu gugat. Masyarakat absolutisme pun cenderung dengan hal-hal yang lama seperti kebiasaan leluhurnya. Artinya, bila mana ada suatu permasalahan, maka akan dicarikan cara-cara lama yang leluhurnya pakai dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam kata lain, terlalu berromantisme dengan masa lalu. Sedangkan demokrasi sendiri adalah muncul dari sekumpulan orang-orang yang bersudut pandang ke depan, selalu melihat masa depan, mengedepankan visi misi dan serta penuh ambisi. Di sisi lain, pada dasarnya demokrasi didasari oleh orang-orang yang bersifat egois, maunya menang sendiri. Semua orang-orang pun menginginkan berkuasa karena masing-masing individu memiliki serta ingin menyampaikan setiap ide maupun gagasan agar dapat diterapkan serta dijalankan pada suatu kelompoknya. Karena sifatnya yang semua ingin berkuasa, maka apabila ditawarkan siapa yang mau jadi pemimpin, maka semua akan menunjuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, karena banyaknya yang menginginkan jadi pemimpin, maka dibentuklah sebuah sistem pemilihan, yaitu yang berfungsi sebagai sarana ajang pemilihan atau menunjuk siapa yang berhak menjadi pemimpin serta penguasa. Dan siapapun yang tidak bisa menjadi pemimpin bisa mewakilkan kepemimpinannya maupun kekuasaannya lewat lembaga-lembaga yang telah dibentuknya, yakni kalau sekarang ini seperti lembaga-lembaga legislatif maupun lainnya. Dengan perbedaan pola sistem tersebut, tak sedikit negara-negara menolak sistem demokrasi karena sebagian negara-negara masyarakatnya maupun warganya merasa cocok dengan absolutisme. Sedangkan di dalam negeri, pendapat Bung Hatta, Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, dan satu-satunya sistem yang disinyalir mampu mengakomodasi keberagaman tersebut adalah demokrasi. Berbeda hal dengan Bung Hatta.
Bung Karno atau Bapak Insinyur Soekarno pada saat itu mengira bahwa masyarakat Indonesia waktu itu cenderung condong dengan sistem absolutisme. Karena mengingat masyarakat kita senang dengan acara, kumpul-kumpul, gotong royong, serta kerjasama, maka beliau pun beranggapan kalau demokrasi kurang cocok diterapkan di negeri ini. Kata beliau, kalaupun negara ini harus diterapkan dengan sistem demokrasi, maka negeri ini harus memilih atau dipimpin oleh orang yang tangguh, kuat, pemberani, hebat, dan berwibawa, serta mampu mendengar suara maupun aspirasi rakyat dan bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Dan pada waktu itu akhirnya terpilih, dan siapa dia? Dirinya sendiri. Sejarah memang benar-benar tidak mengatakan selamat tinggal, melainkan sejarah mengatakan sampai jumpa. Seperti halnya pemilihan umum di tahun 1955, semestinya pemilu tersebut diadakan pada tahun 1952. Karena pada waktu itu pemilihan umum ditunda oleh beberapa faktor, berita miring pun bermunculan ditundanya pemilu waktu itu karena partai yang digadang-gadang untuk jadi pemenang pada waktu itu menurut survei dilansir tidak bisa menang, dan akhirnya pemilihan umum pun ditunda. Kita kembali ke pertanyaan awal, setujukah kalian bila mana pemilihan tahun di 2024 ditunda? Serta apakah sejarah itu akan kembali terulang? Dan kalau di masa yang akan datang kalian ingin terang, maka agendakan dan lakukan tindakan dari sekarang, termasuk dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Itu merupakan sejarah yang bagi kami tak terlupakan. Terima kasih, see you kalian, pemimpin masa depan.